ditindis oleh Permentan terbaru. Ditindis oleh Permentan terbaru, yaitu Permentan nomor 1 tahun 2024, di mana untuk perubahan Permentan itu salah satunya ada hal-hal poin penting yang harus setelah diberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan update terhadap sajian data RDKK 2024 ini, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian Mada tidak perlu menjelaskan perbedaannya, nanti kami akan kirimkan slide-nya. Tentu perbedaan nyatanya itu adalah ada pada ini, tinggal dibacakan saja nanti Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian di sisi lain di dalam penyajian ini kita dituntut untuk melakukan updating kembali kepada ERDKK. Lalu kemudian hasil updating kita nanti Bapak Ibu sekalian akan diinkludkan kembali ke dalam sistem e-alokasi, yaitu mungkin nanti pusat yang akan melakukan penginkludan kepada e-alokasinya. Nah, tugas kita sekarang adalah mengupdate ke dalam ERDKK. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam pembukaan aplikasi ERDKK ini ada beberapa poin penting yang harus dilakukan oleh kita semua, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupatennya. Yang pertama, poin pentingnya adalah penambahan NIK baru yang belum atau tidak masuk verifikasi dan persetujuan berjenjang sampai dengan kepala dinas. Nah, maksudnya di sini mungkin ada pernah dulu data NIK kelompok tani atau ada kelompok tani yang memang sudah pernah dilakukan penguploadan pada RDKK. Lalu kemudian pada saat gangguan jaringan pada saat penguploadan, lalu kemudian dia tidak sempat di approve berjenjang sampai ke bupati atau kepala dinasnya. Lalu kemudian pada saat penyajian print out RDKK, data itu tidak masuk. Nah, itu kita diberi kesempatan untuk memasukkan kembali, diinputkan kembali RDKK-nya, lalu kemudian nanti akan di-approve berjenjang selama dikasih waktu sampai 14 hari ini, bisa dilakukan sampai ke tingkat kepala dinas atau sampai ke penyajian datanya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, penambahan luas lahan dan pupuk pada musim tanam tertentu yang sebelumnya tidak masuk atau verifikasi dan persetujuan berjenjang sampai dengan kepala dinas. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu sekalian, ketika ada lahan sawah pada satu kelompok yang memang notabene-nya adalah ada satu kali musim tanam padi misalnya. Ada satu kali musim tanam padi. Lalu kemudian data itu sudah menjadi data existing. Lalu kemudian ada program-program baru ini, misalnya pompanisasi dan sebagainya ini yang menuntut kita melakukan penanaman budidaya di musim tanam kedua atau ada peningkatan IP pada tanaman padi. Lalu kemudian berdasarkan data baru ada satu musim tanam, kita dituntut untuk menginputnya di musim tanam kedua. Silakan dilakukan penginputan pupuknya, diupdate, lalu kemudian kita akan melakukan penjenjangan approve berjenjang dari admin sampai ke kepala dinasnya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, update data NIK existing yang sudah disetujui kepala dinas untuk volume pupuk. Tidak perlu memverifikasi dan persetujuan berjenjang sampai dengan kepala dinas lagi.
Maksudnya di sini update data petani yang sudah ada atau yang sudah disetujui sampai ke tingkat kepala dinas, yang untuk volume pupuknya sudah pas dan sebagainya, tidak perlu lagi dilakukan penjenjangan approval dari dasar sampai ke kepala dinasnya. Lalu kemudian penambahan volume pupuk organik bagi NIK eksisten yang telah terdaftar sesuai dosis rekomendasi wilayah. Maksudnya di sini Bapak Ibu sekalian, di penguploadan kita di tahun 2023 kemarin untuk tahun 2024, format yang dimasukkan tidak ada pupuk organiknya. Lalu kemudian di Permentan nomor 1 tahun 2024 ini dimunculkan kembali usulan pupuk organiknya. Lalu kemudian ketika di kecamatan atau di lini 4-nya membutuhkan pupuk organik, ya kita dianjurkan untuk mengusulkan kembali pupuk organik ini ketika dibutuhkan. Pada petani existing atau kelompok tani yang sudah terdata memang di ERDKK atau e-alokasi. Nah, proses berjenjang ini Bapak Ibu sekalian, untuk teknis penguploadannya, jadi kita tetap masuk di dashboard seperti biasa. Yang dipilih adalah menu ERDKK-nya. Biasanya menu ERDKK itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita membuka kembali, karena kita sudah melakukan print out untuk e-alokasi, biasanya akan menindis. Artinya yang tersave di laptop itu adalah e-alokasinya. Artinya user password e-alokasinya yang muncul. Lalu kemudian kalau mau membuka RDKK-nya Bapak Ibu sekalian, tetap harus membuka dengan password RDKK lamanya. Kalau tidak salah ada ekornya D besar I kecil. Lalu kemudian setelah berhasil dibuka Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada menu update pengajuan. Jadi di menu update pengajuan itu Bapak Ibu sekalian, akan muncul data petani yang sudah kita upload pada akhir tahun 2023 kemarin, akan muncul semua dengan segala menu yang ditampilkan oleh pusat kepada aplikasi itu. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, itu mungkin teknis penguploadan untuk RDKK-nya. Nanti untuk pembukaannya nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencoba dulu, atau kita coba bedah secara bersama Bapak Ibu sekalian lewat kesempatan ini. Kita carikan biasanya yang akan muncul masalah itu apa dan solusinya seperti apa Bapak Ibu sekalian. Kembali ke ini. Muncul kembali. Apa mau dimunculkan? Enggak ada. Foto-foto aja. Sudah. Nah, mungkin itu yang perlu Mada sampaikan. Biasanya untuk urusan RDKK atau penguploadan RDKK ini lebih banyaknya kita ke saling diskusi saja. Apa sih permasalahan yang ada di kecamatan masing-masing, lalu kemudian langkahnya seperti apa. Nah, persepsi itulah yang akan kita coba cari Bapak Ibu sekalian. Hal penting lain yang harus Mada sampaikan lewat kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, mungkin ada waktu itu data yang satu kelompok, misalnya di kecamatan yang Mada tangkap kemarin itu ada di kecamatan Belo di Desa Ngali, ada sampai satu kelompok itu yang tidak keluar di print out-nya. Artinya itu gagal upload.
Nah, untuk kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, cek baik-baik di simultannya, bikinkan Excel-nya, coba CSV, atau ikuti panduan keinginan aplikasinya nanti, coba di-upload kembali untuk data-data yang terlupakan menurut Mada. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, Mada harus menghimbau kepada semuanya bahwa untuk update pupuk untuk tahap kedua ini, ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang dalam bayangan pikiran kita itu bahwa ini adalah pupuk yang berjalan. Jadi pupuk yang berjalan itu ketika kita salah juga melakukan penghapusan dan sebagainya, tentu akan menjadi masalah bagi data tersebut. Ada contohkan misalnya atas nama Zulkifli. Ternyata Zulkifli itu sudah melakukan pengambilan pupuk 1 sak. Lalu kemudian kita orek-orek, kemudian kita hapus. Nah, ketika nama itu hilang, lalu kemudian di updatean kita ini tidak ada, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap pupuk itu? Nah, hal-hal semacam itulah yang harus kita perhatikan. Untuk fokusnya Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah bayangkan hal yang terlalu banyak. Yang kita pikirkan sekarang ini adalah yang pertama, masih adakah petani yang ribut yang belum masuk namanya dalam RDKK? Nah, itu tolong siapkan datanya, siapkan bahwa dalam verifikasinya bahwa orangnya ada enggak, betul-betul ada enggak, betul-betul melakukan budidaya enggak, terus KTP-nya ada enggak yang asli. Nah, untuk kenapa itu harus ditanyakan Bapak Ibu sekalian, kembali lagi Mada menghimbau bahwa ini kembali ke e-Pubers. Jadi yang terkendala saat ini adalah Bapak Ibu sekalian e-Pubers-nya. Bukan kendala, yang Mada maksudkan adalah yang jadi acuan titik terakhir kita adalah e-Pubers-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam konteks penguploadan pupuk kedua, update pupuk kedua atau pembukaan aplikasi kedua ini Bapak Ibu sekalian, kita fokusnya dalam penambahan saja. Untuk penghapusan dan sebagainya, Mada harap jangan hati-hati melakukan, atau sebelum melakukan mohon dikonsultasikan dulu. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika data yang kita uploadkan itu lalu kemudian pada saat penyaluran berhasil di e-Pubers, menurut Mada itu adalah data yang sempurna. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan kalau datanya tidak bisa di e-Pubers? Nah, menurut Mada itu adalah masalah. Setidaknya kita bisa meminimalisir permasalahan yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian biasanya apa sih permasalahan yang akan terjadi? Biasanya ada KTP yang sudah kita data di Simultan, lalu kemudian sudah kita uploadkan dalam RDKK, lalu berhasil keluar di sajian e-alokasi Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian orangnya tidak ada. Orangnya tidak ada di tempat, orangnya hanya KTP-nya saja tapi orangnya tidak ada. Itu merupakan masalah kalau menurut Mada. Lalu kemudian kalau untuk proses pembenahannya, biarkan dulu untuk pembukaan kedua ini berjalan, lalu kemudian kita tetap fokus pada penguploadan di 2025-nya. Sambil kita pelajari lagi apa celah untuk pembenahannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu awalan penyampaian Mada untuk sementara. Mada lebih banyak diskusinya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ini dari Vera dulu. Ya, silakan Bunda dari Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi Bu Ketua. wabarakatuh. Bisa yang begini-begini diusulkan untuk Iya. Iya. Ya, pertanyaannya satu, Pak Jul. Kita Ya, ini intinya untuk pembukaan perubahan kedua ini adalah menambah yang belum masuk ke dalam RDKK. Itu aja intinya. Ya, begitu Pak Jul? Halo? Bisa didengar Pak Jul? Pak Jul, unmute. Halo, ya. Bisa, Bu. Bisa didengar pertanyaan? Oke. Nah, intinya berarti Bisa. kita menambah KTP orang yang belum masuk ke dalam ERDKK yang tahun 2004 yang kita print kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, berarti begitu kita mengupload dan diterima oleh sistem, maka apakah kita di BPP juga berkewajiban untuk memprint ulang RDKK tersebut? Nah, ribet awal ya deh Pak Jule. Kalau kita lagi print ulang lagi tuh. Nah, Ya. jadi berarti intinya ini belum untuk berbicara untuk 2025 ya, kita untuk penambahannya saja. Kalau Madam saya nih, jawab ya. ya silakan. Ya, jadi untuk pembukaan aplikasi ini betul apa yang disampaikan Ibu Bos Kepala BPP, bahwa kita fokus pada penambahan petani yang dilupakan atau yang terlupa karena deadline waktu yang tahun 2024. Dan ketika ditambahkan nanti, itu artinya petani itu juga akan masuk pada tahun 2024 ini. Lalu kemudian penambahan berikutnya yaitu pada penambahan musim tanam. Ketika menurut Itadho yang tahun 2023 kemarin ada musim tanam hanya musim tanam satu padi, lalu kemudian ada yang dilupakan musim tanam keduanya, boleh ditambahkan untuk menambah IP-nya Ibu Bos. Itu kira-kira. Berarti Kita kan punya kewajiban lagi untuk print ulang RDKK yang sudah diterima oleh sistem tersebut, Pak Jul. Ya. Jadi prinsipnya begini, Ibu Bos, bahwa setelah kita melakukan penguploadan dan dianjurkan untuk print out ERDKK sampai dengan bulan kemarin untuk periode penebusan selanjutnya, terus kemudian ada pembenahan, lalu kemudian ada kewajiban kita melakukan print out. Jadi begini, ketika satu pengecer membutuhkan updatean data itu, silakan mengajukan ke BPP, silakan belikan kertasnya. Itu menurut Mada itu teknis di kecamatannya. Mada lebih menggarisbawahi bahwa ketika mereka membutuhkan, silakan ini sajian datanya, gitu kira-kira, Bu Bos. Oke, siap. Terima kasih, Pak Jul. Ya, karena kita memang nggak punya apa-apa, begitu. Kita hanya punya data, Bu Bos, ya. Itu kewajiban yang harus kita jalani di BPP, berarti kan wajib kita mengeluarkan. Tetapi kalau memang mereka pengecer tidak butuh, berarti tidak ada kewajiban kita untuk. Ya, wajib karena itu berarti perubahan dan itu kan nama yang harus disalurkan. Ya.
Silakan BPP yang lain mungkin. Ya, Sudah itu saja, Bu Bos. Ya, siap. Terima kasih Pak Jul. Nanti lanjut. Soromandi. Silakan Mada Pangga. Ada raise hand. Soromandi. Soromandi. Mada Pangga duluan. Ya, silakan Mada Pangga. Sudah. Assalamualaikum Bang Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari tim Kecamatan BPP Atmada Pangga. Halo. Ya, silakan Bang, kedengaran. Jadi ada satu Bang Jul ditemukan untuk penambahan pola tanam di pola tanam ketiga Bang Jul. Jadi kelompok ini sudah masuk, tapi pas upgrade untuk pola tanam ketiganya dikunci di sistem Bang Jul. Jadi kita nggak bisa tambahkan. Terus yang kedua, ada di Madapangga kemarin 2 kelompok yang belum sempat masuk, berarti kita bisa tambahkan langsung nanti Bang Jul. Kira-kira bisa itu Bang Jul untuk 2 kelompok yang belum masuk kita sampai disetujuin sampai tingkat di dinasnya. Langsung jawab. Jadi begini Pak. Ya. Ya, sampai Bang Jul. Langsung saya jawab ya. Iya, tak. Jadi begini Pak Syarif, untuk betul apa yang disampaikan oleh Pak Syarif tadi, bahwa ketika ada penambahan IP untuk penanaman ketiganya, otomatis petani membutuhkan pupuk untuk IP3-nya. Artinya dosis pupuknya juga harus dimasukkan. Artinya kita update-nya itu artinya update penambahan pupuk di musim ketiga. Sebenarnya bisa saja sih dilakukan, tapi masih nanti kita coba carikan solusinya Pak Syarif. Kalau memang itu terkunci, nanti saya carikan solusinya ke provinsi atau pusat, langkah alternatif untuk itu. Lalu kemudian betul apa yang dikatakan Pak Syarif, untuk kelompok yang tertinggal uploadnya di tahun 2023 untuk 2024 kemarin, silakan diupload kembali. Setelah diupload, tentu saya di kabupaten ini akan selalu melakukan kontrol atas data yang diupload oleh kecamatan itu sendiri, dan nanti akan saya naikkan sampai ke tingkat bupatinya Pak Syarif. Begitu kira-kira. Bagaimana untuk Madapangga? Sudah clear? Izin bertanya dari Donggo, Pak Jul. Kita berurutan Bapak Ibu ya. Izin bertanya untuk Belo, Pak Jul. Berikutnya Soromandi, Bolo, dan Belo. Donggo. Antri. Ya. Soromandi. Yang Soromandi. Yuk. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Soromandi izin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perubahan updating data baik di Simlutan maupun di RDKK. Yang pertama yang ingin saya sampaikan tadi terkait dengan indeks pertanaman yang sudah terjawab tadi, tidak perlu kami ulang lagi karena sudah ada pencerahan yang disampaikan oleh Pak Jul. Itu juga yang ingin kami sampaikan, tapi sudah dijawab. Lalu yang kedua, kaitan dengan integrasi Simlutan ini, kami di Soromandi tetap fokus pada beberapa data yang tertolak yang tidak terekam di Simlutan maupun di RDKK karena beberapa ada kesalahan mungkin di KTP dan beberapa data spasial yang belum lengkap yang diminta oleh sistem, sehingga pada kesempatan ini kami fokus pada Simlutan. Yang
terkait dengan itu kami berikan penjelasan terkait dengan simultan ini. Dan pernah saya tanyakan juga di Zoom yang pertama ya, terkait dengan simultan ini. Ketika kami melakukan perubahan di simultan, apakah tidak berpengaruh terhadap lokasi contoh? Pada tahun ini, kemarin ada kejadian juga di Donggo dan di Bolo kemarin, karena ini kami di kecamatan terdekat ini, sebaran petaninya nyebar Pak, rata-rata larinya ke Soromandi. Semua petani Bolo, petani Donggo itu larinya ke Soromandi nih, banyak karena luas lahannya cukuplah di Soromandi. Ada beberapa petani yang sudah terdaftar di Donggo dan terdaftar juga di Kecamatan Soromandi atas nama misalnya Jamal, itu terdaftar 2 hektar di Simlotan, lalu di Soromandi juga terdaftar, sehingga pada input data RDKK tidak tercover karena memang terakumulasi lebih dari 2 hektar oleh sistem. Nah, pada hari ini kami melakukan updating kembali data itu, pembenahan data untuk mengurangi luas baku masing-masing. Nah, yang dipertanyakan ada beberapa petani yang ingin merubah kembali datanya, menggantikan dengan beberapa ahli waris misalnya. Saya punya anak, saya ingin Soromandi terputus. Soromandi lagi mati lampu. Ya, mati lampu. Ya, mungkin kita bisa langsung ke berikutnya ya sambil menunggu kembali Soromandi. Silakan dari Bolo. Untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi izin kami lanjut. Mohon izin. Oh ya, mohon maaf, Bolo. Soromandi sudah nyambung kembali. Oh, nyambung kembali, maaf. Ya, silakan Soromandi dilanjutkan. Iya, apabila saya tadi itu menghapus data di Simlotan, Oke. Ya, sepertinya Soromandi kembali terputus ya. Silakan kita kasih kesempatan dulu kepada BPP Bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Bima. Hari ini kita dalam rangka meminta Kabupaten Bima terkait masalah penambahan lingkungan yang belum tercover dalam aksi atau Silakan Bolo. Suaranya kurang kedengaran, Tan. akan bertambah pula. Kemudian apakah orang yang sudah tercover di BPP terus kemudian tidak punya lahan dan sudah mendapatkan alokasi pupus, apakah memang itu bisa dihapus ke dalam RDKK itu atau bagaimana? Atau langsung tambahan yang baru gitu? Jadi kalau kita berbicara penambahan sudah tentu tambah, terus kemudian luas bakunya juga itu tambah. Mungkin bisa diulangi pertanyaan Anda. Itu yang pertama sebagai pertanyaan saya. Lalu kemudian yang kedua, merujuk seperti apa yang dipertanyakan oleh Pak Latif tadi, bahwasanya ada banyak petani yang belum sinkron dengan Dukcapil, karena kita tahu semua bahwa sistem upload itu harus bekerja sama dengan Dukcapil.
tentu banyak petani yang tidak sinkron dengan Dukcapil. Itu pertanyaan kami di Kecamatan Bolu. Mohon untuk menjelaskan, ada dua pertanyaan yang kami sampaikan pada siang hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Donggo, izin. Halo dari Donggo, izin bicara. Ya, silakan kita tampung dulu pertanyaan dari Bolo juga. Silakan dari Donggo untuk bertanya juga. Dari Belo, Bang. Oh, sorry. Ya, Dari Belo. Dari Donggo. Dari Belo. Silakan Belo. Dari Donggo ya. Setelah ini baru Donggo. Oh, Belo. Mau Silakan izin, Belo, silakan Belo. ya mau izin Pak terkait yang di desa Ngali. Untuk masalah yang di desa Ngali kan ada yang MT yang kehilangan pupuk. Ya kalau kayak gitu sebaiknya kayak gimana Pak untuk penyelesaiannya? Apakah penguploadan template berdasarkan yang kemarin atau adakah template yang baru sekarang? Sudah Pak, cuma itu aja pertanyaan saya sekarang. Ada lagi tambahan dari Pak Malik. Oke, siap. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Begini Pak Jul, di Belo ini sekarang ada banyak kelompok tani baru nih Pak Jul. Apakah kelompok tani baru seperti itu bisa diupload di DKK yang ini Pak Jul? Atau gimana? Dan yang kedua, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jul tadi di Rumah terlempar terus ini. Jadi ada penambahan karena listrik mati di sini Pak. Mohon maaf. Existing yang telah terdaftar sesuai dosis rekomendasi di wilayah. Jadi apakah seperti ini harus diupdate ulang nih Pak Jul? Kalau tidak salah di Belo kemarin untuk organik belum kami masukkan di DK kemarin. Apakah diupdate ulang semuanya atau gimana nih Pak Jul? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan jawab dulu dua pertanyaan dari Bolo dan Belo ya. Baru setelah ini silakan bertanya untuk Donggo dan Soromani. Silakan Pak Jul untuk menjawab. Oke, terima kasih. Untuk Kecamatan Bolo, pertanyaannya mungkin fokus ke ada nggak kaitannya antara simultan dengan RDKK, itu menurut gambaran Mada. Jadi begini untuk Kecamatan Bolo, pahamannya sederhana sekali. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika pupuk yang tersalur itu mawar tersalur atau yang berhasil di IPUBERS dan Verval, jangan dulu diganggu. Dulu diganggu. Nah, kalau pertanyaannya ketika ada satu petani yang sudah terinclude dalam RDKK, lalu kemudian orangnya tidak ada. Di simultan tentu kita doang mau menghapus nama itu. Pertanyaannya ketika di simultan itu dihapus, apakah terpengaruh terhadap RDKK tahun 2024 ini? Nah, jadi jawabannya ada dua ketika Itadoha melakukan penguploadan kembali terhadap semua anggota dalam kelompok itu, tentu akan terpengaruh terhadap updatean simultannya. Tapi kalau Itadoha hanya melakukan penguploadan penambahan terhadap petani yang belum masuk saja, itu tidak ada pengaruhnya terhadap simultan. Itu kira-kira gambaran untuk Bolo. Kemudian untuk Kecamatan Belo, untuk Kecamatan Belo, untuk template-nya nanti kita coba ya. Jadi pertanyaan Belo itu bahwa ada satu kelompok yang penguploadan awalnya hanya
ada pada satu musim tanam. Lalu kemudian mau diupdate lagi untuk untuk musim tanam keduanya menggunakan template lama atau bagaimana? Tentu nanti kita sama-sama pelajari dulu untuk Kecamatan Belo, pelajari dulu langkah apa yang tepat agar tidak mengganggu data yang sudah ada atau data existingnya. Lalu kemudian kalau pertanyaannya pupuk organik, tentu di semua kecamatan pun selama tahun 2023 dan 2024 kemarin kita tidak pernah melakukan penguploadan NPK formula dan pupuk organik. Lalu kemudian pertanyaannya sekarang, perlu nggak dimasukkan pupuk organik ini? Sekiranya di Kecamatan Belo membutuhkan pupuk organik, silakan dimasukkan usulannya. Tapi kalau meribetkan itu dah, tapi kiko babayo apa, pai dangung data ka. Kecuali itu dah mau menambahkan kepada petani baru yang baru didaftarkan, lalu kemudian kita include kan pupuk organik. Lalu kemudian pertanyaan yang paling sederhananya Bapak Ibu sekalian, betul nggak kebutuhan organik itu ada di pengecer itu atau ada di kelompok itu? Lalu kemudian pupuk organik itu nanti bisa nggak kita jualkan atau kita salurkan? Karena yang akan menjadi acuan kita adalah IPUBERS-nya. Ketika pupuk itu berhasil kita jual atau disalurkan ke petani, bisa nggak ini dipertanggungjawabkan oleh petani itu? Itu kira-kira gambarannya. Ketika itu dibutuhkan, silakan lakukan penambahan untuk pupuk organiknya. Jadi ketika itu menurut Itadoho tidak dibutuhkan, boleh tidak melakukan pengusulan. Sambil kita bedah-bedah nanti. Bagaimana Pak Ilyas? Mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal, silakan. Belum dijawab pertanyaan. Ya. Jadi begini Pak Jo. Ketika kita menambah NIK baru yang belum tercover ke dalam RDKK, lalu kemudian input kembali, apakah orang yang atau NIK yang lama yang sudah terinput ke dalam RDKK itu yang sudah mendapatkan input tapi tidak punya lahan, apakah bisa dihapus orang lama itu digantikan dengan yang baru? Tentu kalau tidak bisa dihapus, luas baku itu akan semakin bertambah dan kuota pupuk itu akan bertambah pula. Itu jadi pertanyaannya. Terus kemudian menambahkan dengan pupuk organik tadi, ya seperti teman-teman tadi yang didiskusikan itu, kami kira tidak usah dimasukin dulu pupuk yang namanya pupuk organik, dengan harapan yang menjadi persoalan besar di Kabupaten Bima ini hanya satu-satunya pupuk urea. Jangankan pupuk organik, pupuk NPK saja itu masih cuek-cuekan petani. Jadi yang titik persoalan yang kita bahas sekarang ini hanyalah urea saja. Masa transisi. Jadi itu juga kan masa transisi Pak Jules. Jadi seperti itu pertanyaan kami. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk Pak Ilyas karena jaringan terputus-putus tadi, jadi pertanyaannya masih nggak nyambung. Ya sekarang baru nyambung. Jadi begini Pak Ilyas, maksud Ita ketika ada petani yang mau saya gantikan menjadi petani lain, kan datang ke Ita deh. Lalu kemudian saya mau menguploadkan ke RDKK-nya. Lalu petani yang akan digantikan itu bisa nggak dihapus? Nah, kalau berbicara existing berarti data yang sudah ada. Mohon maaf Pak Ilyas, untuk data saluran yang sudah ada jangan dulu diganggu karena nanti takutnya data itu sudah dilakukan penebusan atau IPUBERS-nya, lalu kemudian tidak bisa dihitung untuk IPUBERS lanjutan oleh orang lain. Begitu kira-kira Pak Ilyas. Jadi ketika kita mau menambahkan, betul apa yang dikatakan oleh Pak Ilyas bahwa luas bakunya akan bertambah. Begitu.
Nah, jadi menurut Mada, bagaimana teknis itadoho di lapangan, bahwa orang ini nih penting nggak saya masukkan dalam RDKK ini. Yang jelas untuk nama yang akan digantikan itu jelas sudah jelas dia harus mendapatkan pupuk lanjutannya, gitu kira-kira. Atau nanti kalau kita belum puas, nanti atas pertanyaan ini Mada tetap akan konsultasikan ke provinsi apa celah yang harus kita lakukan untuk membenahi data yang kita tanyakan, begitu kira-kira. Oke, terima kasih banyak, Jo. Terima kasih. Ya. Silakan teman lain. Berisi Panjul, terkait yang di Kecamatan Belo, masih ada satu yang dijawab. Ya. Coba ulangi lagi yang Kecamatan pertanyaan Belo. yang satu yang belum terjawab itu, apakah kelompok yang baru sekarang bisa dimasukkan apa enggak pada tahun ini? Oke, untuk kelompok baru Bapak Ibu sekalian, masih seperti apa yang ditanyakan oleh Madapangga, ketika menurut itadoho di lapangan itu betul-betul kelompok yang membutuhkan pupuk dan harus dimasukkan sebagai usulan RDKK-nya, sejauh itu dibutuhkan silakan dimasukkan. Tapi ketika kelompok itu hanya kelompok yang sifatnya kelompok program, yang hanya sifatnya usulan untuk membutuhkan usulan alat dan sebagainya, itu sebaiknya jangan dilakukan pengusulan. Tapi kalau memang itu kelompok yang benar-benar ada, lalu kemudian dan mereka membutuhkan pupuk bersubsidi, silakan dilakukan penguploadan. Yang penting dasarnya yang harus dipahami tidak melebihi batas luas baku berlebihan. Ya, garis bawahi luas baku berlebihannya. Ya, begitu kira-kira. Ya, saya mau Ya, jadi silakan. Belo habis. Sudah ya, Soromandi, Donggo baru monta. Soromandi, mati listrik bose, sama itu monta jaringan. Oh, silakan, mungkin Madalang. Ya, terima kasih. Sebenarnya ada pemantapan yang disampaikan oleh Bapak Ilyas Akande hampir sama jawabannya yang dibutuhkan saya juga. Sedikit saya pahami dari penjelasan Pak Jul terkait dengan kami ingin memperbaiki data simultan itu yang dengan harapan tidak berpengaruh buruk terhadap berpengaruh fatal terhadap RDKK yang sudah tersalur atau alokasi yang tersalur. Karena kemarin juga saya sudah sampaikan bahwa Pak Jul mengatakan bahwa tidak akan berpengaruh terhadap RDKK sekarang apabila kita merubah di simultan. Nah, itu poinnya. Karena kami, kalau tidak kami ngatur ulang lagi data luas lahan akan berpengaruh terhadap luas baku seperti yang disampaikan Pak Ilyas tadi. Itu benar itu. Nah, lalu yang kedua terkait dengan KTP yang digambarkan Pak Jul tadi itu KTP asli atas nama ahli waris atau petani yang didaftarkan oleh masyarakat ini ke petugas data, petugas input data. Dia memasang yang bisa dipegang sementara, tapi tidak ketika dibutuhkan. Di Soromandi dia sendiri bapak, ibu dan anak. Sementara anaknya tidak ada di Bima, tapi dia sekolahnya di Mataram. ganti tempat Soromandi. Ngungsi dulu Soromandi itu. Terakhir aja Soromandi. Oke, untuk Soromandi, mungkin Mada coba jawab satu dulu ya, karena pertanyaan kedua ketiganya Mada tidak begitu nyambung. Jadi untuk Soromandi sama seperti apa yang disampaikan
Mada ke Pak Ilyas atau Kecamatan Bolo bahwa memang tidak ada kaitannya antara SIM Luhtan dengan RDKK. Maksudnya RDKK pupuk yang berjalan ini tidak ada kaitannya dengan SIM Luhtan. Lalu kemudian akan ada kaitannya ketika Itadoho melakukan penguploadan kembali. Mada contohkan misalnya untuk satu kelompok. Satu kelompok ini Itadoho melakukan pengupdatean kembali. Artinya di SIM Luhtannya misalnya 20 orang nama. Ketika Itadoho melakukan pembenahan menjadi 15 nama lalu diupload, yang akan diterima itu hanya 15 nama di RDKK-nya. Maksud Mada, keterkaitan antara SIM Luhtan dengan RDKK adalah keterkaitan pada saat kita melakukan uploadan. Gitu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Soromandi. Oke, mungkin kita lanjut di kecamatan lain. Langgudu, Pak Jul. Donggo tadi, Donggo? Sudah. Iya, Donggo. Donggo izin bicara sebentar. Donggo, Monta, baru Langgudu. Iya, Donggo. Iya, Donggo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kita. Yang terkait dengan Permentan nomor 1 di 2024 di poin 5 itu Pak Jul, ada ringkasannya mengenai pertimbangan penetapan alokasi berdasarkan luas baku sawah dan LP2B. Di mana kita di Donggo ini setiap tahun kita ada penambahan nik baru. Jadi otomatis ada penambahan luas lahan. Yang otomatis itu ada peningkatan luas lahan yang sementara kita ketahui bersama ada batasan luas lahan yang luas baku lahan sawah dan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sementara kita ketahui bersama di Donggo itu ada lahan-lahan pembukaan lahan baru Pak Jul, yang sementara sampai saat ini baru masuk di RDKK. Di mana pertimbangan untuk lahan-lahan baru, lahan-lahan bukan baru untuk bisa masuk di RDKK. Yang kedua Pak Jul, terkait updating penambahan pupuk bersubsidi untuk 2 minggu pertama ini, 2 minggu ini terkait dengan kita ketahui Pak Jul, untuk Donggo ini rata-rata lahannya itu lahan pegunungan dan lahan tanda hujan yang hanya dimanfaatkan di musim pertama MT1 aja. Sementara di MT2, MT3 itu banyak tidak dilakukan. Apakah lahan MT1 itu bisa diupdate untuk penambahan 2 bulan ini Pak Jul? Yang ketiga, halo? Iya, silakan. Didengar. Didengar Pak Jul? Dengar, silakan. Oke. Tak perlu rakan untuk aku nih. Lanjut. Lanjut Pak Donggo. Gaspol. Ya. Bapak nih perongge kan, dulu kena kajaringan. Jawab di lapangan berarti. Kalau mandi ke laut saja lah. Mandi Ada heko lapangan para kajaringan. Halo, terputus. Ya, silakan saya akan lanjutkan Pak. Ya, inti pertanyaannya Pak Jul. Sarah Saudi menamde sama pandiu menavekir. Ya, inti pertanyaannya Pak Jul terkait dengan Donggo yang hanya memiliki sebagian besar hanya memiliki musim tanam 1 kali, apakah dianjurkan juga untuk melakukan update data di penambahan 2 bulan 2 minggu ini Pak Jul? Ya, itu aja Pak Jul, makasih. Ya.
Oke, Mada langsung jawab untuk Kecamatan Donggo. Yang pertama, Kecamatan Donggo terkait dengan ada penambahan NIK baru. Sekali lagi, Mada menghimbau kepada kita sebagai pelaku pendata bahwa untuk detailnya itu kembali lagi verifikasi di hasil IPUBERS-nya. Jadi di IPUBERS itu ada kadang-kadang atas ketidaksempurnaan kita Bapak Ibu sekalian, ada mungkin data-data petani yang memang orangnya tidak ada dan sebagainya. Lalu kemudian harapan Madadoho ketika ada nama petani dalam RDKK, lalu kemudian orangnya tidak ada, minimal dikasih tanda dulu di dalam RDKK-nya atau dalam simlutannya. Masih mending Bapak Ibu sekalian untuk tahun yang berjalan ini masih digunakan surat keterangan dan sebagainya untuk penyalurannya, pertanggungjawaban IPUBERS-nya. Sekali lagi Mada coba menjabarkan ini bahwa kita sebagai pendata tidak salah, lalu kemudian di sisi pengecer juga tidak melanggar. Melanggar dalam arti memaksakan penyaluran kepada orang lain dengan surat keterangan atau tidak ada orangnya, atau pupuk itu disimpan atau dipaksakan disalurkan lalu kemudian salah. Yang jelas pupuk itu ketika salah disalurkan akan dibebankan ganti ruginya itu seharga non subsidi. Makanya kenapa Mada ingin menyampaikan ini Bapak Ibu sekalian, bahwa seorang pengecer juga harus ikut terlibat membantu kita sebagai pendata saat ini. Di mana Mada contohkan misalnya di kelompok A ada 20 orang nama petani yang sudah dilakukan print out alokasinya. Lalu kemudian mohon diceklis oleh pengecernya pada saat penyaluran pupuk. Ada nggak petani itu yang memang betul-betul tidak kenal atau tidak ada orangnya, lalu kemudian pada pupuk 2025 nanti tentu kita hapus atau tidak diusulkan ke RDKK-nya. Lalu kemudian untuk pupuk untuk petani-petani yang memang betul-betul main arah pengecer ya, Kambojon deh. Main veli pupuk arah pengecer bahwa Mada ini poda menjadi petani, tapi Mada ini tidak ada nama Mada dalam RDKK. Silakan dimasukkan sebagai penggantinya, atau silakan tetap dimasukkan dalam RDKK. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, Mada kira di lapangan cukup paham tentang luas lahan atau luas baku di kecamatan. Tentu teknis lapangannya Itadoho tetap menyesuaikan untuk hal itu. Lalu kemudian untuk pertanyaan Kecamatan Donggo, apakah yang di Kecamatan Donggo yang notabene-nya hanya 1 kali musim tanam, yaitu musim tanam 1, dianjurkan enggak mendapatkan pupuk atau diusulkan pupuknya sekarang? Ketika petani itu belum betul-betul belum masuk di ERDKK yang kemarin, lalu kemudian petani itu mau didata kembali untuk diupdate ke ERDKK-nya, silakan coba dimasukkan di MT1-nya. Karena nanti pada saat diinkludkan ke alokasi pupuknya, dia tidak berbicara lagi musim tanam 1, musim tanam 2, musim tanam 3. Yang dibicarakan di sana adalah jumlah pupuk dalam 1 tahunnya. Begitu kira-kira Badayat. Ya, bagaimana Donggo? Sudah clear ya? Ya, clear. Terima kasih Pak Jo. Ya, silakan lanjut Monta, kemudian Langgudu. Silakan BPP Monta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya. Sedikit yang ingin Mada tanyakan Pak Jul terkait dengan yang tadi Mada sudah paham tentang pengajuan ulang untuk yang pupuk organita. Artinya
kalaupun kita melakukan pengajuan ulang untuk pupuk organik, artinya hanya tercover organik saja, tak mungkin Pak Julia. Untuk keseluruhan di anggota dalam satu kelompok. Terus yang kedua, ini terkait ada beberapa pengajuan oleh teman-teman pengecer yang menggunakan surat kuasa ataupun surat ahli waris, katakan saja yang meninggal, Pak. Apabila yang meninggal itu kan diberikan surat kuasa kepada ahli warisnya. Nah, data yang meninggal itu yang ada dalam alokasi itu bisa langsung kita ganti pada saat itu atau saat ini atau bagaimana, tak? Itu berlaku surat kuasa dan lain-lainnya. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak. Mungkin dari Pak. Pertanyaan satunya diulangi, Ibu Yani. Iya, yang terkait dengan pengajuan yang pupuk organik atau organik. Oke. Kuasa khusus yang meninggal, Pak. Ya. Oke, baik. Untuk updatean data ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi MADA tetap menganjurkan survei lapangannya. Jadi ketika kelompok itu betul-betul membutuhkan pupuk organiknya, silakan dilakukan pengusulan. Karena pupuk ini seberapa besar pun yang kita usulkan Bapak Ibu sekalian, otomatis pupuk ini harus disalurkan. Jangan sampai itu akan menjadi beban bagi Bapak Ibu sebagai pendata. Untuk pupuk organiknya, ketika itu dibutuhkan, silakan lakukan pengupdatean, silakan lakukan penambahan kebutuhan pupuknya sesuai dengan rekomendasi yang tertuang pada saat masuk di dashboard ERDKK-nya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, harus kita pahami bahwa ketika mengupdate data ini, yang pertama tetap dianjurkan untuk penghapusan pada petani yang meninggal. Tapi oleh pusat sampai saat ini belum dianjurkan untuk penghapusannya. Untuk penghapusannya jangan dulu dilakukan untuk yang meninggal. Nanti fokus saja pada data untuk tahun 2025, karena data yang meninggal pun mungkin sudah menjadi data existing untuk RDKK 2024 yang berjalan. Jadi ketika menggantikan, mereka tidak menganjurkan untuk langsung dilakukan penggantian. Begitu kira-kira. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, harus menjadi catatan bagi Bapak Ibu sekalian yang sebagai pendata bahwa cukup untuk kali ini saja dilakukan penebusan dengan menggunakan surat keterangan dan sebagainya. Lalu kemudian sekiranya ada ahli waris, nanti tolong diinkludkan ke dalam simulutannya, lalu diusulkan ke RDKK lanjutannya. Oke, untuk pembedahan lanjutannya mungkin kami tetap akan melakukan komunikasi dengan provinsi celah apa yang harus kita lakukan untuk penghapusan pada petani yang meninggal dan kita gantikan dengan petani ahli waris dan sebagainya. Begitu kira-kira Ibu Yani. Ya, baik. Makasih Pak. Baik, ya. Untuk ngotot dan clear, silakan dari Al-Gudu. Silakan Al-Gudu. Ya, silakan Langgudu di open mic-nya. Unmute dulu tak? Unmute mic. Silakan Langgudu ya. Silakan Langgudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Beberapa hari kemarin kita sama-sama sudah
bersama-sama melakukan Zoom meeting dengan pusat mengenai sosialisasi data RDKK 2024 yang intinya menurut pemahaman kami adalah bagaimana mengakomodir para petani yang belum mendapatkan pupuk bersubsidi, terutama sekali petani-petani yang NIK belum masuk di data ERDKK. Di sini Pak Jul, kaitan dengan ada surat yang diteruskan, informasi yang diteruskan oleh admin kabupaten terkait 10 poin yang acuan untuk admin BPP tingkat kecamatan untuk melaksanakan tugasnya. Yang kami garis bawahi di sini ada poin 7 Pak Jul yang dikirim kemarin sama kepala BPP dan admin kabupaten. Poin 7 itu tambah musim tanam yang belum terisi bagi petani yang sudah disetujui Kadis. Kan di sini dalam kurung ini upload dan berjenjang hingga Kadis. Kalau pemahaman kami, pemahaman saya nih Pak Jul, karena memang sudah tua, ini data ini diupload ulang. Nah, kaitan dengan poin 1. Kalau poin 1 di sini petani yang sudah disetujui oleh Kadis, tidak bisa lagi diupload ulang Pak Jul. Itu mohon penjelasannya. Itu aja. Oke. Terima kasih untuk Kecamatan Langgudu. Untuk mengawali waktu petua minta saya masih muda. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk poin 7 bahwa tambah musim tanam yang belum terisi bagi petani existing, upload berjenjang hingga Kadis. Jadi begini, ketika Itadoho mau melakukan atau menaikkan IP dari IP 1 ke IP 2, ada contohkan petani existing ini kan maksudnya petani yang sudah ada dalam RDKK itu. Lalu kemudian Itadoho mau menambahkan di angka pupuk keduanya. Tentu nanti kalau ada dua cara menurut pemahaman Mada, Itadoho tetap melakukan template pada kelompok yang Itadoho maksudkan. Lalu kemudian Itadoho hanya mengusulkan musim tanam keduanya. Musim tanam keduanya. Nah, silakan nanti dicoba dulu apakah data itu akan nangkring di approve berjenjangnya atau bagaimana. Kalau dia akan nangkring di approve berjenjangnya, nanti dia akan ketemu pada approve terakhir yaitu approve Kadisnya. Untuk penambahan itu. Artinya kita hanya melakukan penguploadan musim tanam keduanya tanpa melakukan upload di musim tanam satunya. Tapi harus dipastikan Bapak Ibu sekalian bahwa data Excel atau CSV yang Itadoho usulkan itu berangkat dari CSV berangkat dari CSV yang Itadoho lakukan upload pada saat upload di bulan Oktober tahun 2023 kemarin. Begitu kira-kira. Iya. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Baik. Akhir dosa rawat arah kiri. Tinggi lu deh. Ya enggak gini cukup sudah cukup jelas. Iya, terima kasih Pak Jul. Terima kasih Pak Jul. Ya. Atas silakan. jawabannya. Sudah selesai, Ta? Ya, bagaimana dengan BPP yang lain? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Sudah tidak ada lagi ya? Pas. Pas Pak Imam. Ibu Bos. Cukup. Hai Sarif. Ya, baik, karena silakan dari Pak Jul, ada tambahan lagi. Oke, jadi untuk yang terakhir kalinya Bapak Ibu sekalian, Mada mengucapkan terima kasih atas kesempatan Itadoho semua. Lalu kemudian mohon maaf atas kekurangan Madadoho di
di sini Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya konteksnya kita belajar, kita coba mencari cara bagaimana kita menyatukan persepsi dalam waktu singkat dan sangat bermanfaat seluas-luasnya Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, sekali lagi tidak ada kata lain yang bisa Mada sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu semuanya dalam konteks kebersamaan dan kesuksesan bersama ini Bapak Ibu sekalian. Mada akhiri, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Jul yang telah memaparkan materi, kemudian menjawab pertanyaan dari teman-teman dari BPP. Untuk itu, sehubungan dengan telah habisnya sesi tanya jawab, kita akan tutup Zoom pada pagi hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Tetap semangat untuk membantu para petani. Dan jika nanti ada pertanyaan lanjutan, bisa langsung menghubungi Pak Zul atau datang ke kantor untuk berdiskusi secara langsung. Kami akan tunggu. Dan terakhir, kami mohon maaf apabila dalam sesi ini ada kekurangan. Semoga kedepannya kita bisa lebih berkembang untuk lebih baik lagi. Untuk itu, kami akan tutup sesi Zoom meeting pada pagi hari ini dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan. Pak Imam. Ya. Pak Imam. Ya, silakan Bu. Halo Imam. Ya, silakan. Anu aja Imam apa namanya mengenai dengan Perbup yang kemarin yang enggak di luar ini, di luar konteks ini aja Pak Imam, mumpung ada Zoom aja. Kan itu kan tidak ada dikatakan, seharusnya kan ASN keseluruhannya Pak Imam ya, untuk apa namanya aturan kemarin Perbup itu. Jadi teman-teman P3K ini ada juga yang enggan untuk melakukan absensi. Bagaimana nih Pak Imam? Oh ya, jadi ini ada sampaikan sedikit di luar dari konteks RDKK Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi terkait dengan Zoom kemarin itu berhubungan dengan Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2024 tentang pedoman pemberian TPP kepada pegawai negeri sipil. Nah, untuk Bapak Ibu yang P3K belum ada perbupnya terkait dengan pemberian TPP. Tapi tetap penting juga dilakukan absensi kepada Bapak Ibu P3K. Karena begini, di seleksi tahun ini, pengadaan ASN tahun ini, P3K tuh. mungkin bisa diperhatikan Bapak Ibu. Jadi di pengadaan seleksi ASN tahun ini akan dibuka besar-besaran Bapak Ibu sekalian. 1,8 juta formasi. Dan kita Kabupaten Bima menyediakan 2.150 formasi tahun ini. Yang di mana 100-nya adalah CPNS dan 2.050-nya adalah P3K. Nah, kemudian P3K ini akan dibagi dua, menjadi P3K paruh waktu dan penuh waktu. Nah, untuk Bapak Ibu yang telah menjadi P3K sekarang, ini kita membaca alur dan aturannya yang akan datang. Ini belum ada aturannya, tapi kita membaca ke depannya. Berhubung nanti akan ada P3K penuh waktu dan paruh waktu, tentunya akan ada regulasi bagaimana memperpanjang kontrak seorang P3K. Nah, nanti akan dilihat bagaimana kinerjanya dan absensinya. Nah, itu yang akan menjadi tolak ukurnya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena kan P3K dikontrak per 5 tahun. Tentunya nanti pemerintah dengan banyaknya P3K paruh waktu yang mengantri untuk menjadi P3K penuh waktu, pastinya pemerintah membutuhkan suatu alat ukur bagaimana untuk memperpanjang atau memberhentikan kontrak seorang P3K. Makanya perlu dilakukannya absensi dan nanti akan ada kinerja untuk P3K juga. Nah, seperti itu Tabunda.
Terima kasih banyak Pak Imam. Ini didengar semua sama P3K yang malas-malas ini. Dan terakhir mau saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, silakan coba install dan login ke dalam aplikasi Absen via Android. Jadi ini bocoran saja, sedang dirancang Perbup untuk wajib menggunakan absensi via Android. Nah, semua mesin-mesin absen yang ada di kecamatan dan di dinas nanti akan ditarik oleh BKD. Jadi semua pegawai ASN itu wajib menggunakan Android atau absen via Android. Kemudian yang kedua, untuk sementara ini kinerja masih berlaku untuk PNS saja. Kedepannya akan diberlakukan juga untuk teman-teman P3K sebagai indikator mengukur kinerjanya seperti apa, menjadi bahan pertimbangan perpanjangan kontrak atau tidaknya. Ada dua unsur yang diperhatikan untuk perpanjangan kontrak, yaitu absensi dan kinerja. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan nanti untuk Bapak Ibu yang tadi putus jaringannya, kami usahakan akan upload video ini ke YouTube. Jadi sesi tadi telah kita rekam bersama dan bisa kita saksikan di akun YouTube. Nanti Mada akan share. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak Imam. Siap, terima kasih kembali Bunda. Jumper.